نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Rasul yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, marilah kita semua kembali menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita masih dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi hari ini ceramah kita bersumberkan kepada Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ibu-ibu jamaah adalah surat yang ke-28 urutannya dalam Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan dan telah diterjemahkan. Ayat itu berisikan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita. Selama ini banyak orang mengira dan menyangka Bapak Ibu bersyukur itu cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selesai. Tidak. Tapi bersyukur kepada Allah itu maknanya adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan dan mempergunakan nikmat Allah itu pada jalan yang diridhoi. Itulah makna syukur yang sesungguhnya.
Ada yang bertanya, "Belum aku bersyukur Ustaz, belum aku berterima kasih kepada Allah." Kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Yang pertama, Bapak Ibu, jawabannya adalah karena Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Bapak tidak sanggup, dek banyaknya Bapak ini. Sabilah nikmat harta, nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, nikmat air hujan, nikmat udara. Kok dibayar Allah darah nikmat itu, kata bayar. Nikmat udara saja yang kita pergunakan untuk bernapas setiap hari, yang berisikan oksigen dan nitrogen. Coba tanya ke apotek Ibu, para 2 liter oksigen dan nitrogen itu butuh 2,5 liter satu hari untuk bernapas. Andai kata dibayar nikmat Allah itu Pak, seperti PLN, PDAM meminta rekening listrik dan rekening air setiap bulan, abara kalau bayar Allah. Allah tidak minta itu, doa Allah minta disyukuri. Yang kedua, Bapak mesti bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu manfaat dan mudaratnya adalah untuk kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Oh, seluruh manusia di muka bumi ini pandai bersyukur kepada Allah, lalu Allah itu akan gembira ketawa? Tidak. Seandainya seluruh manusia di bumi itu bersyukur lalu bertambah kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah, juga tidak. Dan sebaliknya, seandainya manusia itu tidak ada yang bersyukur, lalu Allah bersedih, lalu Allah menangis, lalu Allah akan kurang kemahabesaran. Indah juga Bapak Ibu. Fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya. Manfaat dan mudarat untuk Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya nikmatku aku tambah. Untuk Allah itu, Pak. Jika kamu ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, mendustai nikmat-nikmat Allah, ingat azabku sangat pedih. Bersyukur nikmat bertambah, tidak bersyukur azab ditipu. Nah, lalu baca cara bersyukur itu. Nah, dalam surat Qasas itu ambil caranya apa itu? Yang pertama, kecil Allah mensyukuri nikmat Allah itu, pertama pergunakan nikmat Allah itu untuk mencari pahala di negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah. Yang dianugerahkan Allah itu nikmat, pahala di negeri akhirat. Penggunaan nikmat Allah itu untuk mengabdi, untuk taat, untuk beribadah kepadanya. Jadi nikmat Allah itu penggunaan ibadah. Tahun ini sangat menyedihkan, jamaah haji awal haji berhenti. Enggak masalah, menurut ambo Bapak Ibu, ada hadis Rasulullah, kalau perbuatan baik alun dilaksanakan, Allah ada pahala dari Allah. Dan sebaliknya perbuatan jahat tidak jadi di kerajaan ada pedoso. Mudah-mudahan jamaah haji kita sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena haji tahun ini tidak dilaksanakan, maka kita fokus kepada ibadah kurban. Penggunaanlah nikmat Allah berupa harta kita itu untuk
mengabdi kepada Allah melalui ibadah kurban. Sekolah banyak Pak, peserta Pak. Alhamdulillah. Kenapa itu? Pak, sekali setahun awak berkorban, Allah hanya minta 2.500.000 setahun atau 2 juta sampai akhir. Sementara nikmat Allah yang kita pakai itu barang nilai, barang nominal. Bagi siapa tadi, pokoknya minta bantu PLN, minta rekening listrik, bantu PDAM, minta rekening air, barang kau bayar. Tak terbayar dong. Cuma Allah minta. Syukurilah nikmat Allah melalui ibadah kurban itu sebagian harta kita. Tapi banyak orang ini Pak pura-pura tak mampu berkorban. Oh, karena dari Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan untuk berkorban namun dia tidak mau berkorban, jangan lagi dia mendekat ke tempat kami sholat. Ayat yang makasih sampai sholat, ulama mengertikan dua. Pertama, tempat sholat itu sholat ketika Idul Adha. Jangan akek, jangan satu sholat Idul Adha. Kalau nyu mampu, nyu kayu tidak mau berkorban, jangan satu sholat Idul Adha. Pengertian kedua, tempat sholat itu masjid, musalla. Orang yang kayu ada hartanya untuk berkorban, tidak mau berkorban, jangan masuk ke surau lain, jangan masuk ke masjid. Jangan juga umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tak masuk tidak Bapak Ibu? Ada apa-apa nomor rokok itu anggotanya berapa ya rokok pasar 50.000 berapa tuh biasanya 500.000 dikali 365 hari berapa Pak? Berapa Ibu? Lebih kurang 15 juta lebih. Andai kata apa berhenti merokok, namun berhenti merokok setiap tahun apa bisa berkorban seekor jauh. Satu keluarga seekor jauh itu 7 orang beserta korban. Yang mudah bisa dia rokok Ustaz. Dalam rokok kok panjang, ada kurangnya sana. Yang tadinya 2 bungkus sehari, ini bungkus 1 bungkus. Tetap dikeluarkan biaya merokok apa 65.000 untuk ditabungan. 25.000 kali 365 hari, lebih kurang 3 juta. Lebih kurang 7 juta lebih. Bisa Pak berkorban setiap tahun setengah itu jauh. Atau ampe ulang beserta korban. Itu nomor kos Pak. Alhamdulillah. Lawan timur kok 10 tahun yang lalu. Ternyata memang tidak ada manfaatnya Pak. Perokok berat. Tanya anak ini bu payah menyuruh anak bu berhenti merokok. Akhirnya bu ya merokok dulu maju. Akhirnya bu anak tiru tu bu ya ini tidak bu ya dulu. Untuk kesehatan memang sangat berpengaruh. Kalau dibilang aja tu nak dirokok betul, tapi untuk kesehatan sangat berpengaruh. Dulu ambo tu merokok bu naik janjang di ketubuhan itu sampai ke lantai ape sasana. Ini baju lari yang mau, ini di Polda Sumbar jadi rohaniwan. Kalau ada orang menikah, awak manjanya seperkawinan. Apa jalan kaki saya ke lantai ape? Alhamdulillah ada sesama. Yang penting sesama dia faktor fungsi. Tapi banyak orang membuang-buang hartanya, membuang nikmat Allah pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Abi fikir dia merokok, sementara korban tidak sanggup. Atau karena dia di sana ibu-ibu bantu itu loh, bara biaya paket internet ibu sebulan. Taruhlah 200.000 sebulan, kali 2 balik bulan 2 juta lebih. Bisa berkorban kok? Bisa. Tapi awak tidak mau membuang nikmat Allah pada jalan yang tidak dikehendakinya. Gunakan. Jadi artinya awak harus sanggup berkorban. Kecuali ada orang yang bilang, kini kan masuk pandemi Ustaz. Pak berkorban awak. Tidak ada kecil Nabi berkorbanlah kecuali ketika corona di bawah. Kan ada dua di sini. Nah, satu
satu. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah. Apapun Allah, nikmat Allah itu untuk kepentingan awak di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bahagianmu dari kenikmatan di dunia. Maksudnya nikmat Allah itu jangan kita ambil untuk akhirat. Karena kita punya biaya, punya anggaran untuk melaksanakan kehidupan di dunia. Nyagi fasilitas di Allah nikmat. Awak butuh pakaian, awak butuh rumah, kita butuh makan. Dengan apa? Ya dengan nikmat Allah. Aja sampai pilih awaknya, ada orang pun sampai pilih. Ya kan, dialah bajunya bantu itu, anaknya baju budak mak kecil masyarakat sama juga bisa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi nikmat Allah itu harus dipabulan untuk kepentingan dunia yang ma'ruf namanya. Baik ke hotel, ke musik room, itu dunia ya, tapi tidak ma'ruf, tidak cocok nikmat Allah dipabulan nanti. Atau baik ke hotel, efek kemana, ke tempat-tempat perjudian dibawa main judi kecil. Ustaz kan memang Allah boleh dipabulan untuk dunia. Itu dunia yang tidak ma'ruf, tidak baik. Tapi kegunaanlah nikmat Allah itu untuk dunia yang ma'ruf, yang akan menopang kesuksesan hidup kita di akhirat. Yang ketiga, cara mensyukur nikmat Allah itu dalam surah Al-Qasas. Kegunaan nikmat Allah itu untuk menyenangkan orang lain, bantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaika. Ya, karena Allah itulah baik pada kita. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaika. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan nikmat yang diberikan Allah itu. Kenapa? Karena Allah atai jawab sudah baik pada kita memberikan nikmat yang banyak. Rasul lo ke orang lain ibu ya Pak. Sebab nikmat itu kan menunggu giliran. Ada yang dulu dapat, ada yang kemudian dapat. Kalau awak dapat dahulu rasul lah gembira. Salah satu hikmah ibadah kurban itu Pak, menggembirakan orang miskin di hari raya kurban. Yang salah pun tidak makan daging, yang tidak makan daging, tidak tabali dengan berkurban awak, itu kita mensyukuri nikmat Allah, senang orang lain. Alhamdulillah. Ini doa tu. Semoga Pak Ibu potong besok kurban melihat bukan daging Allah. Rasakan. Tidak saja pada saat kurban, pada hari yang lain. Kalau awak dia nikmat, ibu undang orang jamuan makan siang. Ambo dulu berapa kali sholat Jumat di Masjid Almarhum K. Haji Zainuddin MZ Pak, di Jalan Radio Dalam, di rumah itu ada masjid. Setiap Jumat orang yang sudah Jumat masa itu pergi ke rumah makan siang. Ini apa masih berlanjut setelah dia meninggal tidak? Aku dapat ada orang itu sebab. Ya, sudah masuk gua ada orang yang makan aja. Aduh Pak, aduh Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mau nyawatannya melalui ceramah kepada yang itu menyenangkan orang lain dengan nikmat yang diberikan Allah, dengan nikmat yang dititipkan Allah. Jangan sampai pilih nikmat Allah ibu. Pak, kalau kita lah wajib zakat, keluarkan zakat 2,5% kalau sampai semisal. Rasakan nikmat Allah. Apakah itu zakat mal berupa emas dan perak, zakat amih kecil, banyak ibu-ibu amih perhiasan tidak berzakatkan. Kalau jumlahnya 85 gram ibu wajib zakat walaupun emas perhiasan. Jangan bersembunyi, yang dimaksud perhiasan itu Pak berapa gram ibu? Kalau sampai 85 gram tidak perhiasan itu, emas yang disimpan namanya. Ada enggak Bu? Ada. Kalau ada keluar, kali bara Ustaz keluar setiap sekali setahun kalau nyoba jumlah 85 gram zakatkan. Berikan kepada fakir dan miskin, pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ikut tak hanya yang sekali setahun semua ini berkeluar zakat. Barang banyak ya, 2,5%.
Dinominalkan dengan uang boleh nggak? Boleh. Barang harga 85 kenal lebih kekeluan, 2,5% atau 1/40. Aku hanya saja. Bitcoin yang ambil adalah dari Allah yang kau pilih. Ini kejadian kakak saya, Pak. Beberapa waktu yang lalu nelpon ampunya karena rumahnya masuk dia hilang ambil saja. Itu aku kecian. Dia banyak kakak ambil itu. Enggak tahu am bodoh. Wah, enggak amis kalau berjumlah 85 gram wajib zakat. Menangi, ayo ada orang kaya. Allah sendiri yang mengambil. Kalau harta itu tidak dizakatkan, disembunyikan, nyecilo di ramadhan. Allah sebenarnya Allah yang mengambil harta kita itu melalui ramadhan, melalui perampok, melalui pencuri dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, baca rawak mensyukur nikmat Allah dan sampai jangan bagunon nikmat Allah itu untuk berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu pergunakan nikmat Allah itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan penggunaan nikmat Allah. Ini ada orang ibu, namun menggunakan nikmat Allah itu untuk berzina. Istri yang halal ada di rumah itu dibagi manusia. Luar biasa bawahnya Pak dulu tangan ada Pak. Prostitusi online artis itu 80 juta. Membeli sebuah dosa dengan harga yang mahal, dipergunakan nikmat Allah untuk berbuat kerusakan, berbuat maksiat, Allah murka. Sejarah kami data itu Pak Asyik korun nyoba naman di Allah ke dalam tanah. Kenapa? Karena mempergunakan nikmat Allah untuk berbuat kerusakan. Tak mau bersyukur, menimbun-nimbun harta kerja dalam gudang. Lain tahu Bapak Ibu, kunci gudang harta si korun itu bisa diangkut 50 orang umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa apa kadang-kadang badannya setinggi batang karangi. Kalau disusun umat awak 3 orang Pak. Baru ciri umat Nabi Musa. Kalau umat awak ini mangke kunci gudang sekolah itu dibutuhkan lebih kurang 150 orang. Itu kunci gudangnya siapa? Tapi si Korun tidak mau mensyukur nikmat Allah. Kecek Nabi Musa, hai saudaraku Korun, syukuri nikmat Allah itu. Bagaimana nikmat Allah itu untuk taat. Jangan bikin kerusakan, jangan timbun-timbun harap toko. Kecek Korun, hai Musa, aku mendapat nikmat ini karena otakku yang pintar, karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Tidak ada urusan dengan yang lain. Akhirnya Allah nyoba naman si Korun itu bersama harta-harta yang usang pilihan juga dalam tanah yang dibuat kerusakan. Akhirnya orang sibuk mencari harta karun, mencari harta si Korun itu. Akhirnya sudah di mana dicari Pak Allah yang Maha Tahu di mana harta si Korun itu dibenamkan oleh Allah. Tidak tahu satu orang. Umat Nabi Saleh alaihissalam yang menggunakan nikmat Allah untuk berbuat kerusakan, untuk durhaka kepada Allah, dihancurkan oleh Allah melalui gempa bumi yang dahsyat. Silakan baca dalam surah Al-A'raf itu ada. Umat Nabi Saleh itu penyakitnya, ibunya tahu itu perintah Allah tapi tidak nyemprajun. Dia tahu dilarang ya Allah, justru itu yang dikerajun. Diingatkan dari Nabinya Saleh yang melawan. Akhirnya datang gempa bumi yang dahsyat, mereka hancur, tertimbun, kehimpit di rumah mereka. Jadi gempa bumi sejak dulu lah tuh Ibu. Umat Nabi Shu'aib alaihissalam yang menggunakan nikmat Allah untuk menipu orang dalam jual beli. Dia ingin sampai uang nggak ada, bertipu timbangannya, bertipu ukurannya, bertipu kualitas barangnya. Diingatkan oleh Nabi Shu'aib, dia umatku, berhentilah kalian dari berjual beli seperti ini. Nanti Allah marah. Jawab umatnya, hai Shu'aib, kalau kamu tidak senang dengan kami, silahkan pergi. Diusir aja Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah berang di bolo gampo gadang. Ya, dulu 2009 pas Rajo ya Pak, di gampo, saya tidak tahu. Apakah di sini terjadi jual beli yang menipu, saya tidak tahu. Hancur umat Nabi Shu'aib karena gempa bumi akibat nikmat Allah yang penggunaan untuk berbuat kerusakan. Hancur.
hancur, umat Nabi Lut hancur, dia melakukan praktek homoseksual. Nah, jadi marilah ibu-ibu, awalnya dia Allah nikmat jadi bangunan untuk berdosa. Dia nikmat tidak bangunan untuk berzikir, bangunan untuk baca Al-Quran, jadi bangunan untuk menggunjingkan orang, jadi bangunan untuk memfitnah orang. Ya Pak? Dia Allah nikmat yang lain pergunakanlah untuk jalan yang diridhoi. Itulah yang dapat Mus sampaikan pada kesempatan pagi ini, Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yang lama dia berkesempatan untuk berceramah di Masjid Ar-Rasul. Salam mau menjadi di Facebook saya. Ya enggak? Serobok lah mau dimasajikan yang juga paman Firdaus. Wah mau ngurusin nanti, bawalah ngurus itu ceramah. Alhamdulillah inilah terbaru. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.